itu pasti kembalinya kepada Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hidup di zamannya tidak berlaku untuk dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah dari mana? Apakah kaidah ini hanya buatan sendiri untuk memuluskan statementnya, ataupun memang ada dalam kitabnya? Jika benar ada di dalam kitab ulama, kitab apa yang menyebutkan kaidah tersebut? Juz berapa, halaman berapa, siapa mu'alifnya? Ketika Kiai Imad menolak kitab sahabatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang di dalamnya terdapat sanad keguruan sampai kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad, maka saya lebih percaya terhadap Imam Ibnu Hajar dibanding Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Farhan Ilham akan berbincang-bincang ringan terkait statement daripada Kiai Haji Imaduddin Kresek Tangerang, yang mana beliau menyatakan bahwasannya Ahlul Bait Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang kedua Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang ketiga Sayyiduna Hasan bin Ali, yang keempat Sayyidina Husain bin Ali, dan yang kelima Bani Hashim, dan yang keenam Bani Muttalib. Dan di video tersebut beliau juga menyatakan bahwasannya tidak wajib memuliakan keturunan-keturunan dari Sayyiduna Husain dan Sayyiduna Hasan. Maka daripada itu, mari kita kaji bersama tentang statement beliau bersama guru kita Al-Ustadz Tubagus Ahmad Kuzwini. Dan akan tetapi sebelum itu, mari kita lihat video tentang statement beliau yang menyatakan siapa ahli baitnya Rasulullah? Ia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin warada fi fadilati ahli bait Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat layak seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya terkait statement Kiai Imad terbaru dalam ceramahnya beberapa hari yang lalu, kita sudah ketahui bahwa Kiai Imad ini sudah membuat suatu kegaduhan di antara umat. Bahwasannya menyatakan nasab habaib terutama yang ada di Indonesia ini adalah nasab yang tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Padahal sudah gamblang dijelaskan oleh para guru-guru kita seperti Habib Hanif, Kiai Haji Najih Maimun, Kiai Idrus Romli, Buya Yahya, dan masih banyak ulama-ulama yang sudah menjelaskan bagaimana tersambungnya, terverifikasinya nasab habaib terkhusus di Indonesia sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang membuat heran kita, khususnya di kalangan santri, bahwasanya sekelas Imam Ibnu Hajar dalam kitab sabatnya ditolak oleh beliau. Bayangkan saja, sekelas Imam Ibnu Hajar ditolak sama beliau. Jadi sebenarnya apa alasan dibalik ini semua? Yang ada seolah-olah statement ini mengadu domba di antara umat dan membuat kegaduhan sehingga antara satu kubu dan kubu lain umat ini berpecah belah. Ini yang tidak diinginkan oleh kita semua selaku umat Islam. Tapi
pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar terkait hal itu karena sudah banyak para guru-guru kita menjelaskannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita mengetahui bahwasanya seputar keluarga baginda Rasul dalam istilah ilmiah itu mempunyai kurang lebih 4 istilah. Pertama, al-qurbah atau qorobah. Yang kedua adalah alu Muhammad atau alu Nabi. Yang ketiga adalah al-isroh, dan yang keempat adalah ahlul bait. Pertama, yaitu adalah al-qurbah atau al-qorobah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 23, faqala ta'ala qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, katakan oleh engkau wahai Nabi Muhammad, la as'alukum, saya tidak meminta kepada kalian wahai umat Islam alaihi, terhadap tablighur risalah, terhadap dakwah baginda Rasul, ajro, sekecil apapun upahnya, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan terhadap al-qurba. Siapa qurba ini? Dalam beberapa tafsir dijelaskan qurba adalah qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, siapa kerabat baginda Rasul ini? Salah satu penjelasannya di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya daripada Imam Al-Qurtubi. Dijelaskan bahwasanya sahabat bertanya, man haula'il ladzina nawadduhum? Rasul, siapa yang harus kami cintai? Maka Rasul mengatakan, Aliun wa Fatimah wa abna'uhuma wa fi riwayatin wa abna'uhuma. Yang pertama, kerabat yang dimaksud yang harus dicintai, yang pertama Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan anak-anak mereka. Wa fi riwayatin adalah kedua anak mereka, yaitu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, karya daripada Imam Fakhrur Razi, dikatakan, fasabata anna haula'il arba'ah aqribun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah menjadi kepastian bahwa keempat orang mulia ini adalah kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan pastinya kerabat Rasul adalah 4 orang ini, maka keempat orang mulia ini mereka harus kita muliakan, kita agungkan dibanding manusia-manusia yang lain. Yang kedua adalah istilah Alu Muhammad. Siapa sih Alu Muhammad, atau yang disebut dengan Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam lanjutan ayat yang tadi, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan. Di sini Sayyidul Mufassirin Imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hasanah adalah al-mawaddah di ali Muhammad. Jadi barang siapa yang melakukan suatu kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka ia akan mendapatkan kebaikan 2 lipat ganda. Siapa Ali Muhammad yang dimaksud? Di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan yang disebut Alu Muhammad adalah alladzina
ya'ulu amruhum ilaihi. Manusia-manusia yang perkara urusannya kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap manusia mempunyai ikatan yang sangat erat, ikatan yang sangat sempurna dengan baginda Rasul, maka ia adalah keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada keraguan. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu adalah bagian daripada alun Nabi atau alun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperpanjang pembahasan ini, para ulama berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan alun Muhammad adalah aqrabun Nabi. Sebagaimana tadi dijelaskan. Yang kedua, para ulama mengatakan alun Nabi adalah umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga baginda Rasul bisa diartikan mereka adalah kerabatnya baginda Rasul dan bisa diartikan sebagai umat baginda Rasul. Makanya dalam sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, dalam makom doa lebih baik mengartikan alihi dengan makna umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semua sebagai umatnya mendapatkan doa, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Istilah yang ketiga yaitu adalah al-insrah. Di dalam berbagai hadis, salah satunya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian suatu perkara yang sangat agung. Apabila kalian berpegang teguh terhadap perkara yang aku tinggalkan ini, maka kalian setelah sepeninggalanku tidak akan tersesat. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul? Pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim bersama hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Itsroti ahla baiti, keturunanku ahli baitku. Apa makna itsroh? Dalam syarah kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan itsrotur rajul ahlu baiti. Itsrohnya seseorang, keturunannya seseorang adalah ahli baitnya. Warahtuhu al-adnaun, dan runtutan keluarga dengan jalur ke bawah. Para ahli hadis mengatakan kata itsroti ditambah dengan ahla baiti ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh baginda Rasul itsroti, keturunan, dan aku, kata Rasul, itu termasuk daripada turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang keempat adalah ahlul bait. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi? Di dalam kitab Tafsirul Uyun, karya daripada Imam Al-Mawardi, ketika menafsirkan ayat Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Innama yuridullahu liyudhiba ankum. Pastinya Allah menghendaki untuk menghilangkan ar-rijsa, noda dan kotoran, dosa dari kalian wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya.
Dalam penggalan ayat ini Ahlul Bait ditafsirkan oleh ulama, salah satunya di dalam kitab An-Nukat wal Uyun, dijelaskan bahwasanya ada kurang lebih 3 pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pendapat yang kedua adalah khusus Ahlul Bait itu adalah istri-istrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Ahlul Bait itu adalah al-ahlu wal azwaj. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi, juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan inti, apakah dzurriyyah atau keturunan Rasul itu bagian daripada Ahlul Bait? Sebagaimana tadi statement daripada Kiai Imaduddin. Kita ambil beberapa dalil, karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan ini. Apakah benar dzurriyyah ini termasuk Ahlul Bait atau bukan? Dalam suatu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya ada suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rajulu min ahli baiti. Nah, di dalam syarah Tuhfatul Ahwali, ar-rajulu min ahli baiti, seorang laki-laki termasuk daripada ahli baitku. Siapa yang dimaksud dengan laki-laki ini? Yaitu adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Makanya di dalam riwayat lain Imam Ibnu Majah meriwayatkan Al-Mahdi minna ahlal bait, bahwa Imam Mahdi yang kelak nanti di akhir zaman akan muncul itu adalah minna, kata Nabi. Siapa minna? Ahlal bait, yakni adalah bagian daripada Ahlul Bait. Dan selanjutnya di dalam kitab At-Tamhid, karya daripada Imam Ibnu Abdil Barri, ketika menjelaskan tentang sekelompok sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika?" Bagaimana kami caranya membaca sholat kepadamu? Ajarkan kami untuk membaca sholawat. Rasul mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Makanya di sini para ulama ahli muhaddis, ahli hadis mengambil dalil bahwasanya keluarga Nabi itu mencakup azwaj dan juga dzurriyyahnya. Keturunan-keturunan Nabi beserta para istri-istri Nabi bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika masih kurang jelas referensinya, mari kita buka kitab Al-Jami'us Shaghir yang disyarahi oleh Faidul Qadir. Di sini tertera salah satunya adalah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhlufuni fi ahli baiti." Ukhlufuni, jadilah kalian pengganti-penggantiku, orang-orang yang bertanggung jawab untukku fi ahli baiti, di dalam ahli baitku. Siapa ahli baitku ini? Al-Imam Al-Munawi di dalam menjelaskan hadis ini, yaitu Aliyin wa Fatimah wa benaihima wa dzurriyyatihima, yaitu adalah Sayyidina Ali. Yang dimaksud ahli bait itu Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah wa benaihima, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak daripada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah,
wa dzurriyyatihima, dan juga keturunan-keturunan mereka. Maka dari itu, fahfadhu haqqi, jagalah hakku fihim, yang ada di dalam jiwa raga ahli baitku, wa ahsinul khilafata alaihim, dan juga perbaikilah tanggung jawab pergantian untuk memperhatikan alaihim, terhadap mereka semua. Bi'idhamihim, caranya kita itu harus memuliakan mereka, wahtiramihim, mengagungkan mereka, wa nushihim, menasihati mereka, wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Jadi dengan adanya beberapa referensi yang telah kita sampaikan dan kita bacakan, sudah cukup dianggap jelas bahwasanya dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keturunannya ila yaumil qiyamah, yang sekarang dan seterusnya itu bagian daripada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita hormati dan kita muliakan. Bagaimana kira-kira Ustaz Farhan tanggapan antum? Alhamdulillah, dari referensi dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Tubagus Ahmad Kuzwini, penjelasannya begitu jelas dan lugas. Bahkan dalam kitab fikih seperti di dalam Hasyiah Bujairimi Al-Khatib, ketika menjelaskan tentang golongan manusia yang haram untuk menerima zakat, salah satunya adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Wa illam yakun syarifan, meskipun dari golongan Banu Hashim dan Banu Muthalib itu bukan syarif, bukan golongan asyraf, seperti Al-Abbasiyah, keturunan-keturunan Ibnu Abbas, Al-Alawiyah, keturunan-keturunan Sayyidina Ali, yang bukan melalui istri atau jalur istri daripada Sayyidatina Fatimah, seperti Imam Ibnu Hanafiyah. Itu Ibnu Hanafiyah itu salah satu putra daripada Sayyidina Ali, namun bukan dari istri Sayyidatina Fatimah. Maka keturunan-keturunannya itu disebut Al-Alawiyah. Itu termasuk dalam kategori Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan dijelaskan wal masyhur annal asyraf man nasabu lil Hasan awil Husain. Yang masyhur itu asyraf atau syarif, itu mereka yang nasabnya menyambung kepada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Sehingga jika dikatakan alul bait itu lebih umum dibanding dengan asyraf. Kalau asyraf, mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kalau alul bait itu mereka yang bersambung kepada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, atau selain daripada Sayyidina Hasan dan Husain, seperti Imam Ibnu Hanafiyah. Jadi menurut saya, Kiai Imad ini memang benar-benar ingin memisahkan umat dengan habaib, memisahkan ulama dengan habaib, sehingga narasi statementnya, pernyataannya itu seolah-olah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mempunyai keutamaan sama sekali. Bahkan sampai membuat suatu kaidah, kullu fadilatin waradat fi ahli baiti raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada keutamaan tentang ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti kembalinya kepada Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Bani Hashim dan Bani Muthalib yang hidup di zamannya tidak berlaku untuk dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah dari mana? Apakah kaidah ini hanya buatan sendiri untuk memuluskan statementnya, ataupun memang ada dalam kitabnya? Jika benar ada di dalam kitab ulama, kitab apa yang menyebutkan kaidah tersebut? Juz berapa, halaman berapa, siapa mualifnya? Kan begitu. Ya, memang kita wajib untuk memuliakan ulama dan mencintai ulama. Tapi kecintaan kita terhadap dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun
harus kita tumbuhkan, harus kita jaga. Apalagi bila mana ada seseorang, dia itu alim, dia itu ulama, sekaligus dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya alim, ya habib, maka itulah yang paling unggul dan wajib kita hormati dibandingkan orang-orang yang lain. Makanya dalam kitab Hilyatul Aulia juz ke-9, ketika sang mu'alif menjelaskan tentang keutamaan golongan Quraisy, di sini ada riwayat an Utsbah bin Ghazwan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quwwatar rajuli min Quraisy mislu quwwatir rajulaini min ghairihim. Bahwasanya kekuatan ataupun keutamaan, keunggulan seseorang dari Quraisy itu sebanding dengan kekuatan, keutamaan dua orang yang bukan Quraisy. Dan dilanjutkan di dalam hadis selanjutnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu Quraisya fa inna 'alimaha yamla'ul arda ilma. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencaci maki Quraisy, karena orang alim dari golongan Quraisy akan memenuhi muka bumi ini dengan keilmuannya. Jadi jelas keunggulan orang Quraisy atau dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam tubuhnya itu mengalir darah daging Nabi, juga dia alim, maka ia akan mengungguli orang-orang di antara mereka yang bukan bagian daripada Quraisy, apalagi bukan orang alim. Jadi intinya kita memang wajib untuk menghormati ulama. Tapi kita pun juga harus memuliakan habaib sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seseorang tersebut ya ulama dan ia pun adalah habaib. Maka dari itu, dengan berbagai referensi yang telah saya sampaikan dan saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, sebenarnya sudah cukup untuk menetapkan bahwasannya dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada ahlul bait, sehingga wajib untuk kita cintai dan kita muliakan. Padahal sebenarnya masih banyak referensi-referensi dari berbagai kitab tentang hal ini. Namun apa yang saya sampaikan, insya Allah itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Bahkan ketika Kiai Imad menolak kitab sahabatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang di dalamnya terdapat sanad keguruan sampai kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad, maka saya lebih percaya terhadap Imam Ibnu Hajar dibanding Kiai Imad. Siapa Kiai Imad dibanding Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Siapa Kiai Imad dibanding Syekh Nawawi Al-Bantani, dibanding Imam Al-Mawardi, Imam Al-Qurtubi, Imam Fakhrur Razi, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan lain-lainnya? Ulama-ulama yang telah masyhur keberkahan ilmu dan karomahnya. Siapa Kiai Imad? Kok tiba-tiba muncul sosok Kiai Imad zaman sekarang ingin memperpecah belah umat, memisahkan umat dengan habaib, antara ulama dengan habaib? Kok bisa-bisanya? Ya memang padahal permasalahan ini telah beratus-ratus tahun yang lalu muncul. Dan Kiai Imad ini ingin meneruskan pemahaman-pemahaman Wahabi, pemahaman-pemahaman liberal yang ingin memperpecah belah umat antara umat dan habaib. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwasannya jangan sampai terbawa arus, terprovokasi terhadap propaganda-propaganda statement Kiai Imad dan orang-orang sepemikiran dengan Kiai Imad yang memisahkan antara umat dengan habaib, agar umat tidak cinta terhadap habaib sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup dalil-dalilnya. Jikalau orang tersebut tidak mempunyai hati yang hasud terhadap habaib, maka cukup dengan satu dalil, ia akan menerima bahwa memang kenyataannya dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada ahlul bait yang wajib untuk kita cintai. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini tadi kita sudah mengkaji bersama tentang
kebenaran dari statement, menjawab statement Ki Haji Maduddin yang tadi kita sudah bahas. Banyak kitab-kitab hadis ataupun kitab tafsir ataupun kitab fikih yang menjelaskan bahwasannya keturunan Rasulullah SAW sampai yaumul kiamah pun itu termasuk ahlu bait Kanjeng Rasul SAW dan wajib kita hormati dan muliakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih hadirnya Ustadz guru kita, Ustadz Bagus Ahmad Kuswini. Mudah-mudahan kita umat Islam kuat dan teguh dan tidak terkontaminasi dengan fitnah-fitnah yang sudah ada. Mari kita teguhkan, mari kita kuatkan iman kita, dan mari kita kuatkan Islam kita dengan mengkaji kitab-kitab salaf, kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih dari saya atas nama Muhammad Ilham. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.